Selamat pagi. Pagi. Allah. Ulang, nggak kompak lagi. Selamat pagi. Pagi. Allah. Bagus. Sepertinya kalian di sini sudah pada sarapan semua ya? Udah semua? Belum. Kenapa belum? Ente kenapa belum? Saya. Siangan. Apa lanjut? Sama siangan. Mudah-mudahan kalian pada hari ini diberikan kesehatan. Amin. Selalu dibanyakan rezekinya. Amin. Dan dipanjangkan umur kalian dan dimudahkan dalam pembelajaran pada hari ini. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang definisi pengertian berpikir positif dan sabar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berpikir positif itu? Ada yang sudah tahu? Pikiran baik-baik, Pak. Nah, ya, terus apa lagi? Kagak mikir negatif. Ya, betul. Terus ente apa? Positif. Berpikir baik-baik udahan. Iya. Intinya Udah. berpikir baik-baik dan gak mikir yang Buruk-buruk. Oke, bagus. Nuzon, Pak. Ya, betul. Nah, pengertian di sini ialah berpikir positif itu yaitu husnuzon, sikap mental yang melihat segala sesuatu itu dari sisi baik. Kemudian termasuk terhadap takdir, ujian maupun terhadap sesama manusia. Jadi kita tuh harus berpikir positif atau positive thinking seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sabar? Apa sabar? Nahan diri. Nah, betul. Terus ya, Didi, betul Didi, menawan hawa nafsu, menawan emosi juga. Betul apa? Betul, Pak Uji. Ya, pinter 100 buat kamu. Kemudian di sini definisi sabar itu yaitu menahan diri dari rasa putus asa, keluh kesah dan emosi negatif saat menghadapi ujian, kesulitan ataupun kesulitan dalam hidup. Nah, di sini kan kita membahas tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, contoh-contoh ujian atau cobaan dalam hidup itu banyak sekali, bukan? Banyak, Pak. Contohnya seperti banjir kemarin kan itu termasuk musibah sosial, bukan? Betul. Nah, kalau musibah individual yaitu tentang apa? Diputusin. Nah, betul. Kalau itu beda lagi. Oh, itu lagi. Nggak punya duit. Nah, itu ya sedih banget ya. Sedih, Pak. Itu salah satu musibah. Betul, musibah. Selanjutnya, nah di sini tuh ada macam-macam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, menurut Bapak di sini tuh Allah tuh pasti akan menguji orang-orang mukmin. Pasti itu dalam kehidupan kita gitu. Semua manusia sih pasti akan diuji, bukan hanya orang-orang mukmin ya. Orang-orang Kristen semua, pokoknya manusia gitu. Nah, di sini salah satu sikap seorang mukmin ketika diberikan ujian oleh Allah gitu, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sambil mengucapkan itu seorang mukmin juga harus bersikap sabar dan tawakal bahwasanya semua ujian dalam hidup ini pasti akan terlewati. Dengan apa? Ya tadi, dengan sabar, terus mencari solusi, kemudian ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian musibah. Nah, pengertian musibah. Musibah itu pada mulanya berarti mengenai atau menimpa.
memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Quran surat Asy-Syura ayat 30 ya, ayat 30. Nah, arti dalam pembahasan kali ini, segala sesuatu musibah itu pasti awal mulanya itu disebabkan oleh manusia. Contoh, kayak jatuh dari motor, dia tuh pengen berangkat kuliah. Nah, itu apa yang menyebabkan dia jatuh dari motor? Bisa ya betul. Terus ya betul. Terus Licin. ngantuk ya apa? Oh iya betul, licin. Nah, Tidur di motor. di situ kan ada dua faktor, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang faktor internal itu satu tadi ngantuk, buru-buru. Tidur di motor. Beda kalau itu. Terus ngantuk, apa tadi lagi? Kebelet apa? Pipis. Nah, itu salah satu juga. Buru-buru gitu. Buru-buru jadinya. Gara-gara kesiangan juga tuh. Orang yang sering kesiangan pasti buru-buru kayak gitu. Nah, contohnya ya seperti mahasiswa pada umumnya lah, kadang-kadang ada yang telat seperti itu. Kemudian ada bala. Bentar. Nah, bala itu adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya dengan menurunkan bala. Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Bala ujian adalah keniscayaan hidup apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya yaitu penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian dari bala di sini tuh bala itu tujuannya untuk mengetes atau menguji iman seseorang. Ketika seseorang itu baru balik atau hijrah ke jalan Allah, pasti ada sesuatu yang akan diambil dari dalam dirinya atau diuji gitu. Seperti seseorang yang dulunya sering minum-minuman, sering main perempuan, sering obat-obatan. Nah, pasti nanti akan diuji entah dari orang tua, entah dari penyakit, entah dari harta, seperti itu. Nah, itu salah satu cara Allah untuk menguji seberapa kuat iman seseorang gitu. Kemudian contoh lainnya yaitu ketika seseorang yang baru masuk Islam gitu, misalkan ya, pasti kan ada dari faktor-faktor keluarga, lingkungan, sosial maupun ekonomi itu pasti terdampak seperti itu. Seperti ya ada yang orang tuanya atau dari lingkungan keluarganya kurang mendukung, kemudian ada yang pekerjaan harus mewajibkan tidak pakai hijab, dia terus pakai hijab, jadi apa? Jadi resign gitu kan, itu padahal dia ada posisi bagus di situ. Nah, itu salah satu contoh bala seperti itu. Kemudian sikap mukmin dalam keadaan apapun. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Hadis dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihal baik dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur, dan bila tertimpa musibah ia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Nah, tadi yang sudah saya bilang gitu. Sikap seorang mukmin itu ketika ditimpa masalah ia bersabar, dan ketika ditimpa kesenangan itu ia bersyukur. Makanya kalau misalkan kita nih lagi senang nih ya, lagi bahagia gitu, itu jangan terlalu gitu. Nanti pasti ada kesedihan yang akan datang itu, seperti itu. Jadi ya secukupnya saja gitu, tidak boleh berlebihan. Nah, jangan lupa juga mengucapkan alhamdulillah gitu. Kalau misalkan ada kesenangan. Nah, itu. Kalau misalkan kita tertimpa musibah, kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah,
Kemudian ada cobaan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Dari Mus'ab bin Sa'ad maksudnya, dari ayahnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi, seseorang yang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, kalian tahu nggak cerita tentang seseorang yang sangat alim gitu, ulama yang sangat alim, kemudian pada akhir hayatnya dia tuh jadi seorang kafir? Tahu? Enggak, coba ceritain Pak. Yang akan Bapak ceritakan itu tentang seorang ulama yang seorang ahli ibadah yang sangat soleh, tetapi pada akhirnya ia tergoda oleh setan dan menyembahnya, kemudian menyebabkan dia meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, kisah ini itu menjadi pelajaran tentang bahaya kesombongan, bahaya penyalahgunaan kekuasaan, dan ketika kita diuji iman kita oleh Allah gitu. Kemudian Bapak akan cerita lebih lanjut ya. Barsiso itu adalah seorang ahli ibadah yang sangat dihormati dan dikenal, memiliki doa-doa mustajab. Banyak orang-orang yang datang untuk meminta kesembuhan dari penyakit. Namun pada suatu hari ia tuh tergoda oleh iblis yang menyamar sebagai seorang wanita dan akhirnya berzina gitu. Tidak hanya itu, Barsiso juga membunuh wanita tersebut karena takut perbuatannya diketahui gitu. Akibat perbuatannya, Barsiso ini dihukum cambuk dan disalib. Di tengah penderitaannya, iblis itu datang menemuinya dan menawarkan bantuan dengan Barsiso menyembahnya dengan syarat Barsiso itu menyembah si iblis tersebut gitu. Nah, dan pada akhirnya iman Barsiso itu yang dulunya seorang ulama, seorang soleh, seorang yang doa-doanya mustajab gitu, tergoda gitu dengan apa? Dengan bujuk rayu iblis. Karena apa? Karena di dalam hatinya tuh kurang kuat iman dia gitu. Iman dia untuk percaya sama Allah tuh kurang kuat. Bahwasanya sebanyak apapun kita melakukan dosa di masa lalu gitu ya, pasti Allah tuh pasti ngampunin gitu. Yang penting kita apa? Kita tuh harus berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut lagi gitu. Berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan tidak mengulangi gitu. Jadi kita tuh jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rasa apa ya? Bahwasanya maaf Allah itu lebih luas dari lautan di muka bumi ini gitu. Bahkan ada kata-kata gitu ya. Kayak kalian mau lakuin apapun gitu ya. Kalian mau berzina, kalian mau berbuat keburukan, intinya gitu di muka bumi ini gitu, selagi di hati kalian ada iman gitu ya, ada iman nih sama Allah gitu, pasti ya kalian akan dimaafin. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalian harus bersungguh-sungguh bertobat nasuha, seperti itu. Nah, jadi yang bisa diambil dari kisah Barsiso ini yaitu kita harus apa? Harus sabar menghadapi ujian, harus kuat gitu agama maupun iman kita. Agar apa? Agar tidak tergoda oleh bujuk rayu setan dan iblis. Tuh, materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah ujian hidup adalah bagian dari takdir Allah. Seorang mukmin yang berpikir positif dan bersabar akan mendapat rahmat, ampunan dan petunjuk. Dalam setiap musibah selalu ada hikmah dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Di sini kalian ada yang ingin bertanya tentang materi yang habis Bapak sampaikan tentang musibah atau apa gitu, rasa sabar? Gak ada. Kalau nggak ada apa? Mau izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Ketika ada seseorang Iya. yang dia berjudi, Pak. Iya. Uangnya hilang Iya. hasil judi. Apakah itu termasuk musibah atau emang dari Allah atau bagaimana tuh, Pak? Nah, kalau kayak gitu ya sebenarnya salah seorang itu sendiri sih gitu kan. Ya apa ya?
terkadang orang tuh nih yang tadi Bapak bilang, ketika dia mendapatkan kesenangan dia tuh lupa bahwa sebelumnya dia tuh ada kesusahan gitu. Dia kalau misalkan lagi seneng nih, dia lupa gitu. Kadang-kadang gampang gua mah gitu. Ya gitu mikirnya. Ketika dia lagi susah, apa? Ya udah gitu. Dia harus melakukan apa ya? Harus dilakukan sama dia, jangan melakukan hal-hal tersebut itu lagi agar tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk gitu, seperti itu. Itu bentuk kasih sayang juga nggak sih Pak? Iya, itu benar, itu bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita berjudi dan kita kalah itu bentuk kasih sayang Allah gitu. Enggak gitu maksudnya, enggak gitu maksudnya. Dia berjudi, terus dia menang, terus duitnya hilang. Enggak, dia kalah, duitnya habis di judi. Itu apa habis? Jangan hilang. Hilang. Ya tadi apa ya? Berarti itu bukan cobaan Pak ya? Enggak. Itu namanya apa Pak? Musibah. Musibah. Kalau cobaannya untuk orang yang beriman. Iya. Kalau musibah itu untuk orang yang Kagak kayak gitu juga sih. Maksudnya dia tuh harus menerima konsekuensi apa yang dia lakukan. Seperti itu. Kenapa nggak spidol? Oke, Bapak kali ini akan melakukan ice breaking. Nah, Bapak akan menjelaskan bagaimana ice breaking yang akan berjalan. Kita akan bernyanyi yaitu Iza Antas Syahidu Safik Yadek, yang artinya jika kita suka hati tepuk tangan. Nah, jadi ini kan ada spidol nih. Nanti kalau misalkan Iza Antas Syahidu Safik Yadek, Yadek gini dulu, baru ya mulai lagi. Gitu. Tapi yang muterin kita kan Pak itu? Iya betul, kita yang muterin bukan Bapak. Oke, 1, ayo Oke. semuanya. Siap. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Geraknya dari Iza. Iya, dari Zaa tuh gerakinnya. Nah pas Yadek diemin. Oke. Ayo, tuh dia. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu wa qabulna masrurun. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Ketahuan ini mah ya. Jangan begitu di, langsung nih. Nih, Iza Antas Syahidu Safik langsung aja. Jawab aja. Itu pura-pura aja. Dia mah sengaja dia mah. Oke, ulang lagi ya. Oke. Cepat ya. Iza, ayo. Udah. 1, 2, 3. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Umar. Gak boleh. Nih, Pas pas. Yadek tepuk tangan dulu. Iya, baru pindahin. Iya, kayak gitu. Kasihan. Lagi. Anwar, jangan nolak ya. Yo, 1, 2, 3. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu wa qabulna masrurun. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Satu ya, Bapak di sini 2 orang. Udah nomor 1 berarti Pak? Ya, satu. Masalah banget bisa. Berarti ntar bisa orang gak usah ikut lagi, biarin dari siapa? Rizka. Ya, oke. Mulai lagi ya. 1, 2, 3. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu. Terusin lah. Jatuh Pak. Ya, ulang. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Langsung aja. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Iza Antas Syahidu wa qabulna masrurun. Iza Antas Syahidu Safik Yadek. Endriawan. Yo, yang tadi maju. Yang tadi kena itu maju ya, yang dijeda. Kayak yang tadi kena gamenya yaitu Endriawan dan juga Lisa Ura maju. Oke, manja yuk. Yaitu di sini akan Bapak memberikan pertanyaan seputar materi yang Bapak sampaikan tadi. Pertama, Bapak akan bertanya kepada Larissa dulu gitu. Bisa Pak. Lisa Ura, ya maksudnya itu. Yaitu apa contoh dari musibah bala? Jatuh dari motor. Jatuh dari motor? Itu mah akibat dari diri kita sendiri, bukan.
Bukan bala. Bala. Bukan bala-bala ya, beda. Puting beliung. Covid. Covid. Covid itu ada campur tangan manusia juga kalau Covid. Bukan. Hendriawan tahu bala apa contohnya? Bala itu penangkapan saya terhadap penjelasan Bapak itu sebuah hukuman atas kelalaian kita atau hukuman Allah lah yang jelas. Salah satunya mungkin apabila kita berzina nanti anaknya kita akan mendapat hal yang sama, itu mungkin karena bala datang dari Allah kan, melihat Keimanan kita. Menguji keimanan kita. Oke. Tadi yang dikatakan Lisaura juga benar tuh, Covid tadi tuh bala, itu contohnya itu bala. Maaf ya, Bapak salah. Gitu tadi. Gua salah tadi. Benar yang dikatakan Lisaura. Iya. Benar ya Lisaura ya? Benar. Kamu muridnya banyak ya, Pak? Iya benar banget pusing jadinya. Nah, itu tadi contoh bala. Sekarang contoh musibah. Apa musibah? Gitu. Contohnya. Itu dari motor. Wah, itu benar. Ente sering ya? Sering benar. Wan, apa? Contohnya? banjir. Banjir itu disebabkan oleh enggak, bukan alam juga. Alam benar sebenarnya, yang salah tuh manusia. Buang sampah sembarangan mulu. Tuh. Dompet jatuh. Kehilangan dompet. Nah, iya betul 100 buat Hendriawan. Oke, sekarang duduknya. Terima kasih Hendriawan dan juga Lisaura. Kan mohon maaf bila banyak salah kata, salah perbuatan ataupun salah dari tingkah laku Bapak. Karena Bapak juga di sini masih belajar juga ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezekinya, dan juga semoga kita dapat berkumpul pada minggu depan, yaitu pada pembahasan menjaga diri dari pergaulan bebas seperti itu. Nah, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih, dan juga mari kita membaca kafaratul majlis secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.